Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Putri Aninda, NIM C1C018098. Saya akan menjelaskan mengenai aspek keperlakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya. Pembahasan yang pertama yaitu sistem biaya tradisional vs biaya standar. Tujuan dan penggunaan sistem akuntansi biaya. Akuntansi biaya mengidentifikasi, menguantifikasikan, mengakumulasikan, dan melaporkan biaya berbagai elemen biaya yang berkaitan dengan produksi barang atau penyerahan jasa. Terdapat terbagi menjadi dua, yaitu akumulasi biaya untuk penilaian persediaan dan penentuan laba. Yang kedua, menyediakan manajemen dengan informasi biaya yang tepat waktu dan relevan. Sistem biaya tradisional atau historis mengacu pada sistem biaya yang membatasi input pada biaya historis dan mengusahakan penyerapan penuh atas biaya tetap dan variabel oleh unit produk atau jasa. Salah satu kelemahan utama dari sistem biaya tradisional adalah bahwa persyaratan akuntansi keuangan menuntut agar biaya per unit produk atau jasa memperhitungkan semua biaya baik yang dapat ditelusuri ke suatu produk atau jasa. Sistem biaya standar. Yang pertama, ruang lingkup. Biaya standar adalah sasaran biaya per unit produk atau jasa yang ditentukan sebelumnya secara alamiah yang dikembangkan melalui studi teknik dan akuntansi. Aspek pengendalian yang melekat dari perhitungan biaya standar adalah kapabilitasnya untuk membandingkan sebagai bagian dari arus data reguler. Kompatibilitas dan konsep teori organisasi modern. Menurut Edwin Kaplan, langkah-langkah pengendalian berikut ini adalah penting dalam mengembangkan kerangka kerja untuk biaya standar yang sesuai dengan konsep teori organisasi modern. Yang pertama, penetapan tujuan organisasi. Yang kedua, penentuan pusat pertanggungjawaban. Yang ketiga, pengisian staf dari pusat pertanggungjawaban. Dan yang terakhir, penciptaan jalur komunikasi antara pusat pertanggungjawaban dan unit organisasi lainnya. Perhitungan biaya langsung atau variabel. Filosofi yang mendasarinya yaitu metode akuntansi biaya tradisional mengabaikan fakta bahwa biaya overhead tertentu akan tetap konstan tanpa memedulikan kuantitas dari unit yang dihasilkan. Untuk mengatasi hal ini, penyusunan anggaran fleksibel dan analisis biaya laba diperkenalkan. Yang pertama, dorongan keperlakuan. Konsep, prinsip, dan praktik akuntansi mempengaruhi pengukuran kinerja manajerial dan konsekuensinya. Pengendalian biaya. Membagi biaya ke dalam komponen variabel dan tetap memberikan dasar yang lebih baik untuk pengendalian biaya yang ada tiga, yaitu biaya teknik, biaya diskresioner, dan biaya tetap yang dikomitmenkan. Pengambilan keputusan. Beberapa situasi pengambilan keputusan yang umum akan dijelaskan berikut ini. Ada 6 keputusan bauran produk, penentuan harga produk baru, penghapusan produk, pesanan khusus, kampanye iklan dan promosi, dan yang terakhir keputusan mengurangi biaya. Aspek keperlakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih ada 5, yaitu penetapan standar, partisipasi dalam penetapan standar, standar yang ketat vs standar yang longgar, penyerapan overhead, dan alokasi biaya tidak langsung. Analisis varians. Perbandingan tersebut juga menghasilkan sejumlah varians karena mustahil bahwa biaya aktual yang terjadi akan setara dengan standar. Keputusan investigasi varians. Ada beberapa metode keputusan yang direkomendasikan, tetapi tidak ada satupun di antaranya yang digunakan secara luas dalam membuat keputusan investigasi. Komponen khusus dari kebijakan pengendalian dapat mempengaruhi respon manusia adalah faktor-faktor seperti ada 4, yaitu batas pengendalian, hasil umpan balik, keketatan pemaksaan, dan yang terakhir struktur penghargaan. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.